Iya kak, sama alat alat kesehatan aja. Jadi siapa tahu bapak nanti. Biasanya kalau kan ya anak-anak kalau ulang tahun boleh nggak di sini? Boleh. Sudah covid palingnya. Iya boleh banget. Ini kan maksudnya anak saya juga bisa dapat apa ya? Bisa dapat pencerahan. Dibagiin, pasti dibagiin karena juga anak-anaknya ada. Mungkin nggak seberapa pak, karena kita juga dadakan, tapi apa adanya lah ya. Yang penting ikhlas ya pak. Aduh, Iya. ini juga jujur sangat dibutuhkan sekali kayak ini. Iya. Ini kita belum pernah buat. 1, 2, 3. Silakan minum. Sekian orang yang kita bantu yang iya nanti bapak bisa Oh gitu ya. betul boleh sedikit profilnya ya. di sini Halo, selamat sore tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya STI Family mewakili. Saya lagi ada di Kibar Foundation dan saat ini saya lagi bersama dengan Pak Rahmat Syah. Beliau adalah salah satu humas yang ada di Kibar Foundation. Kalau sama apa nih Pak? Tahu nggak pak, saya itu tadi barusan mau beli tanaman cabai karena anak saya itu kan dia 1, 2, 3. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. I want something just like this. I've been reading books of old, the legends and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls a suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this.
termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasihmu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasihmu. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia.
してさ、あなたが窓を開ける、舞い込んだ未来が始まりを教えて、またいつもの街へ出かけるよ。でこぼこなまま積み上げてきた二人の淡い日々は、こぼれた光を大事に集めて今輝いているんだ。あなたの夢がいつからか二人の夢に変わっていった今日だって、いつか大切な思い出、青空も泣き空も晴れ渡るように、ありがとうって伝えたくて、あなたを見つめるけど、つながれた右手がまっすぐな想いを不器用に伝えてる。いつまでも、ただいつまでもあなたと笑っていたいから、信じたこの道を確かめてゆくように、今ゆっくりと歩いてゆこう。喧嘩した日も泣き合った日も、それぞれ色を咲かせて、真っ白な心に描かれた未来をまだ書き足していくんだ。誰かのために生きること、誰かの愛を受け入れること、そうやって今をちょっとずつ重ねて、喜びも悲しみも分かち合えるように、思い合うことに幸せをあなたと見つけていけたら、ありふれたことさえ輝きを抱くよ。ほらその声に寄り添ってく。愛してるって伝えたくて、あなたに伝えたくて、かけがえのない手をあなたとのこれからを私は信じてるから、ありがとうって言葉を今あなたに伝えるから、つながれた右手は誰よりも優しく。 Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah,
Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan Dan surga. prosesnya, birokrasinya, administrasinya sampai ke pengobatannya semampunya kita. Sehingga mereka membayangkan. Kadang kita ada yang orang sebatang kara, bagaimana mereka memang membunuh diri, bagaimana agar mereka tidak melakukan hal itu. Kita sebagai kayak saya bilang ya anaknya lah dibunuh orang tua gitu seperti itu. Terus yang kedua juga kayak ya Jumat kan ada yang kayak baksos, bagi-bagi beras, bagi sembako. Ini kita lebih makanya sejak COVID ini kita bentuk nih. Nah, karena selama ini kan mereka datang, kita stay kegiatan kita dari sini. Jadi mau nggak mau kita buka unit sendiri yang orang lapangannya seperti itu. Jadi kebetulan Kayak itu- tadi pagi ya, saya nah, lihat tuh. nah itu kebetulan saya yang tanggung jawabnya. Oh gitu. Jadi kalau mau nanya hal itu bisa ke saya gitu. Iya. Eh, Kemarin juga pas ada ini saya langsung kepikiran sama bapak. Oh iya. Iya. Sama jadi Terus kalau mau tanya kelor ke saya juga. Terus ada Iya. grup tuh kelas ngomong apa saja tentang daun kelor. tentang kelor. Ya kan? Oh. Ya kan? Eh, Nah ini nanti anak-anaknya nggak di sini tapi nanti Iya. dibagiin. nanti dibagiin, pasti dibagiin. Karena juga anak-anaknya ada. Mungkin nggak seberapa pak, karena kita Iya. juga dadakan. Hmm. Tapi apa adanya lah ya pak. Yang penting ikhlas ya Pak. Aduh. Iya. Yang ini juga jujur Sangat dibutuhkan sekali ini. kayak Iya, ini. iya. Ini kita belum pernah buat ada ini. Iya. Gimana cara ini? Ada. Sampean. Ya kan seperti itu. Foto dulu kali ya? Iya. Boleh, mungkin saya di sebelah. Boleh pak. Sama bapak mungkin? Iya pak. Ayo pak, silakan. Pak. Iya enggak. Yang ada bukan ada. Ayo pak masuk pak. Bang Widi mungkin sama Mbak Rahmat. Terus Mbak Eva ya. Hari ini sama Eva, sanitizer sama ini ya. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Iya, iya nanti kita ketemu ya. Biasanya kalau lagi musim jamu mangga atau rambutan ada orang Iya, ada orang sini lainnya. ya. Putus di sini. Oh, Saya suka rambutan. Ada rambutan, mangga, rambutan dan jambu. Kemudian lagi nggak musim ya. Iya. Biasanya itu kenangan kalau ada tamu datang kenangan itu buah tangan. Iya, saya bener rambutan. Nah, Rambutan. rambutan juga rambutan ini bu, rambutan yang itu apa rapiah itu. Rapia ya? oh rapiah, oh rapiah. Manis Pak itu ya. Gitu. Kita berdua selalu ya. Suatu ketika kesini lagi kabarin sebelumnya kita sediakan Iya. air kembang talong. Oh, air apa pak? Kembang talong. Jadi biasanya juga minuman kita, ciri khas kita ini itu adalah minuman kembang talong. Kembang talong dia tuh bunganya lagi nggak banyak kembangnya. Jadi yang warna ungu ada kembang warna ungu yang biasanya buat mata, yang bisa buat pewarna minuman dan makanan yang alami. Nah itu. Jadi kita biasanya pakai itu, untuk dikasih apa hangat, pakai jeruk nipis, ada gulanya. Di kafe-kafe udah mulai ada sekarang. Jadi kalau yang biasanya tuh kayak di hari itu biasanya mereka yang
begitu makanya sih yang Iya. yang pewarna minumannya Iya. yang nggak warna ungu begitu. Nah itu dia kembang telang. Bisa sering digoda juga nih kembang telang. Oh gitu, boleh nanti saya gitu. Itu Kawan-kawan biasanya di Bali udah mulai sekarang. Dapat info dari Apa kawan. khasiatnya Pak? Khasiatnya banyak ya, buat tubuh kita tuh segar. Dan juga saya rasakan sini kalau saya kan mata ditetesin ya. Nah ini kita minum itu saya sendiri ini kena berkat karena Allah. Sekarang baca Quran juga ada kacamata ditinggal. Iya. dan enak memang yang buat diminum. Biasanya tuh kalau ada tamu datang, Segar nanti. datang kedua kali Iya, tinggal lagi dia. balik. Pasti maunya itu nggak mau yang lain, nggak mau kopi, Iya. nggak mau teh. Ya kan kembang telang. Jadi dicampur apa Bu? Jeruk nipis. Jeruk nipis. Lemon. Ya, Lemon sama madu. yang lemon. Lemon. Kalau madu lebih keren lagi. Nah, biasanya kalau buat sekalian Anget atau anget. Lemon itu menghilangkan langunya. Karena bau ya. Nah, ada Bau lamu rada ya begitu kan kembang lah gitu kan. Kasih madu tuh rasanya agak manis-manis lah ya Pak, nggak Nanti paham kalau Nanti kata nanti pasti saya yakin ketagihan. Nanti dan next kalau kita ada masih dikasih sehat, Iya. ya kan? Allah. Nah biasanya kalau lagi covid gini kapan ketemunya Pak? Ya itu Belum tahu ya. biasanya kan kita kalau masih kayak gini kita panggil bukan ngumpul, panggil. untuk pengurus mungkin ya Ah, Jimmy itu dulu. kalau pengurus ya pakai Google Meet. Ya, kalau anak-anak nih kalau yang tadi yang ada 100 itu kan seperti itu panggil, kita panggil mereka berapa anak ya udah. Mereka Tapi di sini juga ya Pak santunan ya Pak? Iya. Itu ya, Pak, ada yang di sini ada di luar. Kita kan setiap Jumat itu ada berkibar. Jadi itu berbagi rezeki barokah. Oh iya setiap Jumat biasanya. Setiap Jumat ada setiap pekan sekali. Waktu abdi kita ada apresiasi bimba. Jadi apresiasi sebulan sekali. Dan setiap malam Jumat ada tapis Quran. Jadi anak-anak kita yang sudah orang itu tapis Quran, ada tapisnya dan juga tapis pengecekan. Nah itu ibu-ibu selalu bawa makanan ini. Iya ya Pak ya, senang ya ngumpul biasa jadi masak sendiri. Iya, betul ketika rame di habis Quran, ada ibu suka sana di ulang tahun, wah rame lagi. Rame lagi. Alhamdulillah. Semoga bisa bersama. Ya ini nanti perlu ada dokumentasi untuk kita kasih ke anaknya. Enggak. Cukup pilih aja. Ini kan nanti kita ke kantor. Kasih. Nanti kita kirim juga, pas kita pergi nanti kita kirim. Oh, Bapak iya, boleh boleh. kalau Bapak mau. Enggak juga nggak apa-apa. Iya. Gitu. Saya kira sudah ditentukan berapa anak gitu kan. Karena ini kan kemarin beberapa hari ya Mbak. Iya. Itu cuma diumumkan Senin gitu. Terus karena saya kita Kamis, tapi mundur ke hari ini. Aku bilang hari habis sholat Jumat kita di sini. Jadi kadarnya lah yang kita Iya. punya. Ini luar biasa. Dan apa kita juga broadcastnya kan ke orang-orang, ayo siapa yang mau itu kan karena mungkin bekas kemarin juga Lebaran ya, jadi kan ada mungkin sebagian yang pulang gitu, atau juga kan memang kita juga banyaknya bukan di sini aja kan kayak di luar kota juga gitu timnya gitu kan. Jadi memang tim kita ini banyaknya juga di luar kota gitu. Makanya yang di sini juga kan ya jauh-jauh juga, terus anak-anak kan juga sekolah ya Pak ya, jadi kan Iya. banyak yang oh saya nggak bisa mesti ini anak ini udah kita aja, terus yaudah yang mau silakan yang ini gitu, benar-benar dadakan Pak, maksudnya dikasih taunya Senin ya Bu ya. Iya. Senin tuh jadi apa Senin terus kita nunggu ininya kayaknya katanya Rabu. ya deh. nunggu ini dikasihnya ya Bu ya. Terus kita pikir apa ya, saya bilang sih sembako aja deh mendingan gitu, maksudnya kan kalau sembako ya awet aja Pak Pasti digunakan. iya Pasti pasti digunakan. digunakan gitu. Terus pikir juga anak-anak nggak ada snack ya udah tadi yaudah deh gitu, karena emang semua sama-sama lagi ya biasa kita kerjanya juga kan gini apa online, jadi ya sibuk-sibuk juga makanya. Kita ini lagi yang dipikir gitu, bisa beberapa para itu ini terkena kanker. Kemarin itu Yang tadi saya sampaikan sakit itu yang sementara itu. bisa ditelepon. Siapa nih jam 12 malam itu? Saya jawab, saya memberi kirim sama mana. Ternyata dia nggak bilang selama ini sakit. Dia membantu, nggak bilang sakit atau majikannya, ternyata udah meninggal.
bicara sama majikannya ultimatum, kamu keluar dari sini berobat ada alasan kebaikan. Bagaimana tuh nggak orang kesakitan nggak boleh berobat? Alasannya oke. Akhirnya dia berobat sendiri. Bagian di situ berobat sama majikannya nggak boleh masuk sini. Suruh keluar pulang. Ini Allah kita merasa. Ini kerja kita juga itu Bu. Ini kerja kita nggak hanya di anak ini saja. Makanya tadi saya sampaikan yang kita buka unit lagi. Jadi fokus ke yang tadi itu yang ondernya langsung ke lokasi, membantu ibu-ibu kan yang yatim, yang janda, yang sebatang kara, yang nggak diurus sama saudara-saudara jauhnya gitu kan. Itu jadi tanggungan kita juga. Terus bagaimana Ada Pak Rahmat, Pak Rahmat, tolong. Sekarang alamat sini. Ada panggil Pak Rahmat, kita kirim seadanya. Uang jajannya masalah bang. Iya kita support sama Dikasih buat beras. Kita dulu tinggal di pasar ini ya. sekarang di Pejaten Timur. DRT 16 ada 7. Sampai sekarang juga masih bisa nelfon terus. Ya, namanya kan udah kayak ya betul ini orang tua Sudah saya. tanggalan, Bu. Dia punya saudara kita sudah menolak. Ya malu saudara juga orang jualannya pasti ada penyakit begini. Ya, sudah kita tahu ini lagi lurus nih. Iya, saya mau BPJS dibantuin dulu Pak. Juga jadi bantu. Cuman hari ini kan yang kita pikirkan kan modal hidup. Iya modal hidup pasti betul. Modal hidup Sehari-hari ya Pak. bisa ya? terus yang kedua juga nggak bisa jamin bukti dia situ. Iya betul. Jadi banyak biaya-biaya yang harus dia sudah bayar. Itu kadang-kadang yang di luar ekspektasi masyarakat Iya, umum ya. betul. Kamu masuk BPJS ya, berapa aktualnya nggak seperti itu. Iya. Tidak semua ditanggung. Jadi, makanya kita lagi mengerti makanya COVID ini sih banyak rupanya paling hal yang mesti kita perbuat di Betul. foundation ini gitu kan. Nah hanya sebagai kita anak-anak doang gitu kan, rupanya masih banyak yang duafa di luar sana gitu kan, yang jompo ya kan, yang dia tuh nggak punya anak, nggak punya suami, nggak punya anak gitu kan, hanya sedih emosinya gitu. ya kan, yang nggak keterbatasan gitu. kalau tadi kan pas sampai mau bunuh diri gitu kan, itu ya jadi tanggung jawab moral kita. Makanya mungkin kalau nanti next usaha mungkin punya ini kan masalah gizi ya, bolehlah ya kan, apa gizinya sih ya kan, kalau ada yang mau disumbangkan kita bisa nampung over ke itu salah satunya. Kita bikin video aja sampai ini. Siapa tahu ini. Gitu kan. Kita nanti videoin. Bapak ceritain kan kita memang dari mana. Bapak boleh kayak tadi misalnya kan di sana gizi. Kita bukan hanya melayani yang tadi Bapak bilang. Kita juga ada beberapa kasus yang saya tentang tadi ada yang cancer, gitu kan, ada yang sakit parah, yang memang membutuhkan. Kira-kira dari sana apakah ada yang bisa saya dibantu dari sana Indonesia? Bapak boleh ngomong, nanti kita sampaikan Pak. Oh, Gitu gitu ya. ya. Kita sampaikan, siapa tahu ya Pak, kita nggak tahu namanya ikhtiar loh Pak. Gitu nanti kita sampaikan gitu. Pada hari ini Uyang sendiri. Betul. Nanti kita Bapak kita ada untuk yang sekarang ada misalnya sekian orang yang kita bantu yang Iya, mungkin Bapak bisa Oh gitu ya. betul. Boleh mungkin sekali. Boleh. sedikit profilnya. Iya. Di sini biar bisa ada Bapak. Halo, selamat sore tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya STI Family mewakili. Saya lagi ada di Kibar Foundation dan saat ini saya lagi bersama dengan Pak Rahmat Syah. Beliau adalah salah satu humas yang ada di Kibar Foundation. Kita akan tanya-tanya kepada humasnya, kira-kira Kibar Foundation itu apa sih? Mangga Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rahmat Syah, Humas Kibar Foundation, yang biasanya kita sering ngurusin job desk-nya saya itu mendata jumlah para duafa yang mengkaitkan terus kemudian pihak ketiga, katanya dengan alasan seperti ini bukan alasan saya. Kebetulan desk-nya kegiatan di Indonesia ini lebih kepada pendidikan keagamaan. Jadi kita membina mendidik anak-anak yang duafa, yang menengah ke bawah itu, yang punya kemampuan misalnya pendidikan non formal. Untuk formal kan dari pemerintah ya, itu kita yang dapat di sini tanpa ada biaya sedikit pun free. Terus kebetulan sampai hari ini itu ada sekitar 113 anak yang kita bina dari berbagai golongan, ada yatim,
yatim piatu dan duafa. Seperti itu. Duafa di sini itu yang mata pencarian bapaknya itu nggak, orang tua itu nggak jelas. Itu juga kita tanggung di sini, mereka kita ajarkan di sini, ya kan, dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, malam Jumatnya biasanya mereka kita kasih keilmuan tentang keagamaan, ada ngaji bersama, ada tahfiz Quran, ada doa bersama. Dan biasanya kan banyak yang bantu keberlangsungan profesional kita di sini, ya kita doakan juga seperti itu. Terus di samping itu juga mereka di hari Sabtu ini kita ajarkan namanya tentang pendidikan di lingkungan. Harus mengenal lingkungan, ya kan, siapa mereka, lingkungan seperti apa, terus apa yang mereka makan selama ini, apakah udah sehat atau belum, kan seperti itu. Makanya kita ajarkan cocok tanam, berbagai macam model penanaman di perkotaan. Ada hidroponik, aquaponik, horticulture, terus ada wallpaper kuning, ada bedengan, ada yang di tabulang dan sebagainya. Jadi itu yang kita ajarkan di sini. Alhamdulillah fasilitas mereka itu sudah sangat sempurna di sini, cukup untuk sebagai bentuk prototipe. Nanti mereka punya gambar seperti apa di lingkungan mereka, nanti kita sudah menyiapkan itu semua. Termasuk juga keluarga di sekitar juga kita bina. Alhamdulillah tuh kita udah dikasih amanah juga sama Pak RW, ada 13 RT di sini. Selain kita dikasih amanah untuk mendidik anak-anak mereka, ya kan, di sini pun mereka juga ada yang kurang berkemampuan. Kadang-kadang kan itu subsidi silang ya Bu ya, karena kan kita nggak mesti semua seperti itu kan. Pak, kita berbayar kelasnya Ibu, itu karena mereka melihat peran kita di sini ya seni sangat luar biasa ya. Itu karena mereka ulang tahun di sini, hasil yang mereka juga kan. Jadi itu yang mereka lakukan. Dan juga Pak RW memiliki pesan, tolong ibu kakaknya Ibu. Ya alhamdulillah sih, biasanya kalau nggak ada COVID bisa ngumpul ibunya di sini. Jadi kalau mungkin nanti beberapa bulan ke depan nih, kalau dia bersiap di Google itu basecampnya KUKM Jakarta di sini. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya itulah bisa dibilang sosiopreneur yang kami lakukan untuk personal kita nih. Seperti itu. Jadi kita nggak kan kadang ini sosial saya makan dari mana mereka gitu. Jadi kita melakukan apa kayak pelatihan, ada yang bayar itu nggak ada kami. Biasanya kan ibu PKK dari kelurahan datang, kita ajarkan mereka masih gitu kan. Kita ini dari di sini. Terus ada pendidikan sekolah yang swasta, mereka mau belajar mau kemari atau ke sekolah kita tampung. Belajar yang tadi ya Pak, Belajar yang lingkungan tadi gimana caranya tanaman, proses kita iya, gardennya tadi gitu. Jadi operasional dari situ ya Pak ya. Nah kalau untuk duafa sendiri tuh Pak, itu kira-kira duafanya itu seperti apa kondisinya Pak? Apakah sama dengan kan kalau di kita masih ada panti jompo gitu ya, duafa di sini itu dari segi usia, kemudian apa namanya pekerjaan atau apa, atau ada kriterianya gitu. Oke, awalnya itu kita hanya yang kita tampung itu kita itu yang kita bantu itu hanya anak-anaknya saja. Semenjak kejadian COVID ini, rupanya kan banyak yang nggak tercover sama pemerintah. Ya kan, ada yang mereka domisili di Jakarta tapi nggak berKTP, ada yang berKTP tapi di daerah, kan seperti itu. Jadi kan terus bertelusuri lagi, rupanya banyak yang nggak berkemampuan, mau pulang ke daerah nggak bisa pulang, kan seperti itu. Mau mereka bekerja pun nggak ada yang dikerjain. Nah, itulah sekarang yang kami lihat bahwa pagi seperti itu, yang mereka itu benar-benar nggak punya berkemampuan untuk mencari usaha di Jakarta. Gitu kan. Caranya Kibar Foundation yang membantu si duafa ini? Biasanya kita itu datang, jadi kita datang ke rumahnya, kita lihat dulu latar belakang keadaannya seperti apa, survei ya Pak, survei itu tetap ada karena kita jaga amanah ya Ibu ya. Amanah dari karena kita ini sebenarnya perusahaan sebagai perantara, penghubung antara pihak sana nih, kita di pelan-pelan nih, siapa yang layak? Nah, karena ini kami akan bertanggungjawabkan. Ini loh PT Usana nih udah kami berikan untuk komunikasinya seperti ini. Jadi yang terkena kanker ya seperti itu. Jadi kita seperti itu sampai karena proses untuk bagaimana mereka mengajukan ke dinas sosial, bagaimana untuk bisa dari BPJS kita ini semua Ibu. Seperti itu kita bantu. Nah, kalau berhubungan sama BPJS nih Pak, berarti ada beberapa duafa mungkin yang terkena sakit dong kalau misalnya ada BPJS. Nah, jadi tetap jadi rupanya kan BPJS ini rupanya apa ya? Yang selama ini pengetahuan masyarakat bahwa semua ditanggung. Aktualnya tidak. Jadi ada beberapa proses medis yang harus dibayar.
ada beberapa obat yang harus bayar. Nah, kadang-kadang kan kita juga selaku yang di pribadi sendiri, ya kan, kita teman-teman kita beli unit tadi kan, sehari dalam negeri itu yang fokus ke situ, bingung bagaimana ya caranya ya berat ini bisa survive, ya kan. Terus kalau kita beli obat, terus aduh kan harga sekian. Tapi juga kita berpikir juga ini perlu dong, obat-obat ini kan hanya mengurangi sakit. Kita maunya perbaiki imun mereka. Maaf Pak, motong kalau boleh tahu ibunya sakit apa Pak? Cancer. Oh, sakit kanker. Iya. Oh, jadi Kibar Foundation juga membantu. Betul. Ya, namanya Ibu Setiati, umurnya 52 tahun. Beliau tinggal sendiri. Dulu kita Cancer apa? payudara. Jadi sekarang posisi ini udah menjalan kembali. Ya kan, dulu sudah meningkatkan. Terus sekarang ini dia katanya mau di kemo. Makanya tuh kita kadang-kadang gimana ya, kemo, tapi proses ke kemo itu juga butuh waktu 1 bulan. Dan sampai detik ini pun belum ada tindak lanjut kan seperti itu. Terus obat kemo juga butuh waktu proses juga. Jadi kadang-kadang kita merasa ya Allah gimana gitu kan. Makanya harapan kita nih mungkin nih Allah juga yang mempertemukan itu dari sini kan gitu. Amin. Makanya karena ini beliau nih, Pak saya ini gimana Pak ya, Pak saya gimana ya Pak gimana ya Pak. Karena saya sebagai istri yang masih muda dari beliau, ya serius orang tua saya, gitu kan. Orang tua saya harus bisa menjembatani. Kayak karena saya orang itu umur sama sahabat ya. Dan kita kasih apa vitamin gitu kan, yang dia bisa survive gitu kan, dengan obat-obat dulu gitu kan. Karena makan juga nasi beras dulu kan, sama ya penyakit itu sendiri lagi kan gitu kan. Kita cuma bisa Bu kita dari tempat kontrakan yang murah-murah gitu, apa tuh ya kan. Nah tetap kita biayai di bulannya gitu kan, itu kita 50.000 sebisanya kita bantu. Kadang-kadang tapi ya aduh ya kan bingung juga gitu kan. Tapi tetap karena kita jiwa sosial kita udah kita kedepankan kan, itu harus keikhlasan ya Bu ya, karena kalau itu lakukan. Jadi kita berarti bisa sekali dulu ya Bu ya. Ya kan, kondisi apapun harus kita masih umur kita bisa menolong kan seperti itu. Makanya jadi Bu kira maaf ya gitu, sering saya share gitu ya. Iya kan gitu kan. Mungkin bisa tahu masalah-masalah yang lain teman-temannya teman kantornya. Ini si Rahmat ngapain saya share dulu kan. Sebenarnya itu tugas saya. Kita mungkin mau karena gini, kita udah melakukan hubungan yang dengan pemerintah gitu kan. Panjang prosesnya. Sedangkan ini orang nggak bisa panjang kan gitu kan, bicara orang sakit gitu kan seperti itu harus segera kan gitu kan, berhubungan dengan pihak ketiga jasa dan sebagainya gitu kan, jadi panjang juga urusannya gitu kan. Jadi kadang-kadang berproses panjang, atau misalnya kita berhubungan dengan fundraising atau sama filantropi dan sebagainya lain gitu kan, banyak prosesnya atau dapat cuma nggak seberapa kan gitu. Jadi sekarang prosesnya yang memang urgent yang perlu dilakukan adalah kemoterapi tadi ya Pak. Kira-kira kemoterapi itu berapa biaya? Nah kemarin itu proses pengambilan obatnya dia itu sekitar 2 juta lebih obat kemo kan, di semua kemo ada obat. Sekarang katanya dia udah dapat obat, jadi karena dia pakai BPJS harus menunggu 1 bulan lebih dari sebelum COVID ke bulan ini udah bulan Maret Mei baru turun kemarin obatnya. Terus itu kan kalau pakai BPJS tunggu sebulan. Baru bisa turun obatnya dulu. Obatnya dulu ada obat khusus. Terus sekarang proses kemo ini semestinya dia hari ini udah proses kemo. Nanti mungkin Ibu kalau ada waktu boleh kita katakan langsung kita gitu lihat gitu kan gitu, jadi biar nyata gitu kan. Memerlukan bantuan kita bersama. Jadi rupanya masih tunda-tunda tuh. Intinya sih sebenarnya kalau orang-orang duafa ini memang ya seperti itu, dibiarkan lah kalau udahlah yang bisa lah gitu kan. Tapi kan kita harus memberikan satu bentuk apa ya, advokasi. Ya kan, jadi si pihak rumah sakit atau pihak pemerintah mau ini salah satu dengan ini harus kita omongin gitu loh. Ini kan negara kan punya kewajiban untuk membela, untuk melindungi, untuk kasih makan di pasal 34 itu ya. Ya kan, anak lantai itu adalah tanggung jawab pemerintah negara. Tapi nyatanya nggak seperti itu. Dan sampai tambah lagi beban kita. Anak anti orang tua jompo yang ada di yang di rumah yang di Jakarta Barat di mana di Kebun Jeruk itu ada mas jompo itu mereka lagi perempuan semua COVID ini. Alasannya COVID.
Nah itu ada yang nggak punya orang tua, nggak punya saudara, kalau di jalan kita penduduk juga. Nah itu kita belum mitra juga nih semester yang lain yang ada di daerah pedesaan juga kan, bantu nggak. Berarti dibantuin untuk cari tempat ya Pak ya yang makan mereka gitu loh ya kan. Jadi sebenarnya ya itu jadi yang butuh suatu bentuk masyarakat yang berjibaku untuk nggak bisa kita ngarepin kan seperti itu, karena kenyataannya seperti itu walaupun saya undang-undangnya nggak seperti itu tapi aktualnya seperti itu ya kan. Jadi itulah yang hari ini kita lagi berpikir bagaimana kan gitu. Karena kalau jadi dengan menjalankan itu kita sebenarnya merasa biasa ya kan, kita sama orang tua pun toh tapi sedang sibuk ya kan, susah ya Bu ya kalau udah kepanggil juga udah susah ya. Oke baik teman-teman, jadi ternyata Kibar Foundation ini banyak sekali kegiatannya dan dari yang tadi Pak Rahmat udah bilang, saya hanya akan mengajak teman-teman dari STI Family, dari sana juga Foundation, jika ada yang memang bisa dibantu atau mau membantu, kita bisa nanti infokan alamat atau nomor teleponnya dari Kibar Foundation. Kita bisa bantu sama-sama, nggak harus banyak, yang penting teman-teman ikhlas, kita bantu bareng-bareng karena ternyata banyak juga memang COVID ini berdampak sekali ya teman-teman. Tadi ada yang duafa, dipulangin, kemudian nggak ada rumah, dan Kibar Foundation juga turut membantu. Jadi jika ada teman-teman yang tergerak, ingin menyumbang, ingin misalnya langsung memberikan langsung ke Kibar Foundation, kita nanti akan kasih alamat sama kontaknya Pak Rahmat ya. Terima kasih SDI Family, Yusana, bye. Alhamdulillah. Oke baik Pak, nanti kita sampaikan, kita udah bikin video, nanti kita bagus-bagusin videonya. Mudah-mudahan nanti dari kantor ataupun dari teman-teman kita ada yang juga bergerak ya Pak ya. Amin. Ya gitu, memberikan, nanti kita langsung kasih kontaknya Bapak gitu, biar mereka aja. Jadi kita sama-sama enak Pak gitu, kita kan bantu nanti biar langsung ke Bapak gitu. Ya gitu. Ada lagi mau sampai Bu? Sudah diwakilkan. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Kita juga nggak bisa lama-lama ya ini emosi Bu. Dukung kami dengan menekan tombol subscribe supaya kami dapat terus berbagi hikmah untuk Anda. Jadi Dan jangan sampai layu. aja gitu. Dukung kami dengan menekan tombol subscribe supaya kami dapat terus berbagi hikmah untuk Anda. Tutup, jangan dibuka ya biar nutrisi nggak keluar. Tutup udah dia. Dukung kami dengan menekan tombol subscribe supaya kami dapat terus berbagi hikmah untuk Anda. Tapi cara konsumsi nggak ngerti, ini butuh edukasi. Dukung kami dengan menekan tombol subscribe supaya kami dapat terus berbagi hikmah untuk Anda. Anak saya itu kan kita tinggal di apartemen kecil nih Pak. Dukung kami dengan menekan tombol subscribe supaya kami dapat terus berbagi hikmah untuk Anda. Tanam ini aja deh, cabe kan Mama suka cabe nih. Dukung kami dengan menekan tombol subscribe supaya kami dapat terus berbagi hikmah untuk Anda.